buka saja teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. datang Bu Camelia di Unair walaupun lewat virtual. Bukan benar-benar hadir di Unair tapi Iya. memang hadir di Unair juga. Ya. Jadi ini merupakan kuliah ke minggu ke-14 Bu. Jadi sudah minggu terakhir. Nah, teman-teman ini nama mata kuliahnya kan komunikasi dan budaya korporat ya. Jadi memang selama 1 semester kita belajar tentang budaya organisasi seperti itu. Bagaimana manajemennya, kemudian ya tantangan-tantangannya, teori-teorinya tentu saja. Kemudian prakteknya ya, kira-kira begitu. Tapi masih dari tataran teori tentunya. Nah, ini di minggu terakhir ini kami mencoba untuk memberikan penyeimbang begitu ya. Jadi kita mengundang praktisi, mengundang memang pelaku industri begitu. Nah, ini Bu Camelia ini dari Pelindo, teman-teman semua. Pelindo cabang Surabaya. Nanti beliau akan banyak bercerita yang kebetulan memang BUMN di mana beliau bergabung itu dalam beberapa tahun terakhir ini memang tengah mempraktekkan perubahan budaya organisasi seperti itu. Nah, nanti silakan banyak bertanya. Jadi ini memang langsung kepada yang benar-benar mengalami ya, melakukan, mengalami dan menjadi bagian dari agent agent of change ya, manajemen itu di Pelindo, sehingga memang beliau ini tahu betul artinya bagaimana itu kalau organisasi karena satu dan lain hal, nanti silakan Bu Camelia bisa bercerita, itu memang harus berubah budaya organisasinya itu. Tantangannya, kesulitannya, tapi juga istilahnya apa ya, istilahnya ke depan itu seperti apa. Seperti itu nanti kira-kira yang akan disampaikan Bu Camelia pada pagi hari ini. Ya, saya kira itu Bu Camelia. Nggih, matur nuwun sangat, monggo in charge kelasnya langsung. Ini ya sudah ada di chat box ya teman-teman, presentasinya Bu Camelia untuk pagi hari ini. Silakan di-download, nanti mohon kalau memang ada kesulitan nanti salah satu dari Anda membantu untuk share screen mempresentasikan PowerPoint seperti itu. Monggo Bu Camelia dimulai saja kuliahnya. Makasih Bu Rati, dosen saya yang luar biasa. Bu Rati ini beliau ini dulu adalah pembimbing tesis saya. Teman-teman salam kenal dulu, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen lihat wajahnya sebenarnya ya. Tapi semua nampaknya sedang off cam. Jadi Ya, teman-teman tolong sebentar ini saja saya ada pengen lihat istilahnya ya. ada tamu ya, Biar ada tamu kenal ya ya. yang baiklah, among tamunya. Awang tamunya ini kan anak muda luar biasa semua ya Bu ya. Harusnya semangatnya Tolong. lebih bersemangat dari kita yang kaum kolonial ya Bu ya. Kalau mereka kan milenial ya. Kalau kita milenial Bu, tapi di zamannya dulu. Oke, semangat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Camelia Aryastanti. Saat ini saya adalah pegawai di PT Pelindo Terminal Peti Kemas ya. Jadi mungkin teman-teman langsung kok ada Pelindo Terminal Peti Kemas gitu ya. Yang selama ini kita kenal adalah Pelindo 1, 2, 3 dan 4 ya. Mungkin Bapak Ibunya atau kerabatnya ada yang bekerja di Pelindo di sini? Nggak ada ya? Nggak pernah dengar ya. Sekarang Pelindo tuh sejak Oktober kemarin nggak ada loh Pelindo 1, 2, 3, 4 sejak 1 Oktober kemarin. Jadi memang kami sudah korporasi kami sudah dilebur menjadi satu ya. Jadi sebutannya sekarang tinggal Pelindo saja, merger. Tapi di sisi lain juga ada memang yang disebut sebagai holding. Jadi selain Pelindo 1, 2, 3, 4 di merger menjadi satu Pelindo, kami juga ada yang disebut sebagai subholding sesuai dengan masing-masing klaster bisnis ya. Jadi yang peti kemas digolongkan sendiri di tempat saya, kemudian yang solusi logistik dilebur sendiri, maritim dilebur sendiri, dan yang satunya ada lagi saya agak lupa ya. Saya kalau kayak gini ngeblank. Oke, kita kenalan dulu. Sekarang saya posisi di Senior Officer Budaya Korporasi PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Kantor pusatnya di Surabaya. Jadi kalau teman-teman jalan ke arah Perak, mungkin ada yang jalan-jalan wisata bahari ke Surabaya North Quay ya. Itu ada kantor besar di sebelah kanan, itulah kantor saya saat ini sementara. Karena kami sebentar lagi akan pindah ke gedung Poros Maritim di masih di Perak juga, di Perak Timur.
Saya baru saja berkarir di Pelindo, jadi baru ya, baru 24 tahun teman-teman. Jadi 97 tahun 1997 mungkin di antara kalian ada yang mungkin 97 tuh apa ya, baru lahir atau gimana ya? Atau malah belum lahir ya. Saya sudah berkarir di Pelindo. Alhamdulillah saya dipercaya sampai saat ini masih berkarir di Pelindo dan saya harus banyak bersyukur ya karena di tempat lain mungkin banyak juga terjadi pengurangan ya, pengurangan akibat perubahan yang penuh dengan ketidakpastian ini termasuk BUMN besar seperti Garuda Indonesia ya, yang nasibnya sekarang lagi ibaratnya kayak gelas di ujung tebing gitu ya, tinggal kalau ditiup aja dia sudah jatuh. Tapi alhamdulillah Pelindo masih bisa bertahan sampai saat ini. Sebelum di Pelindo, teman-teman kita kenalan dulu ya. Sebelum di Pelindo tahun 97 saya adalah host radio announcer di RRI Surabaya untuk program 3. Jadi khusus untuk saluran kesehatan dan olahraga. Selain itu karir saya ya kecil-kecil, memang betul-betul baru berkarir di Pelindo ya, pada waktu itu sebutannya adalah Pelindo 3. Oke, pada pagi hari ini saya akan membawakan oh ya, selain di Pelindo mungkin teman-teman tanya, "Ya apa nggak bosen ya Bu kerja di BUMN yang notabene kita 8 to 5 ya, jadi rutinitas 24/7 bener ya, 24/7 setiap hari kita harus jalan itu melulu. Bosan? Iya mungkin, tapi bagaimana kita menyikapi kebosanan kita itu dengan keceriaan dan kebahagiaan ya setiap hari. Untuk itu saya Sabtu dan Minggu sedikit menghibur diri untuk mengelola beberapa konten saya. Jadi ada 2 channel YouTube, kemudian saya juga ada podcast teman-teman. Saya juga ada blog, saya aktif di blog dan saya menyalurkan foto hobi fotografi saya di Shutterstock ya. Jadi mungkin ada teman-teman di sini kan orang komunikasi semua ya, pasti seneng tuh foto-foto, kemudian ada yang mungkin suka ngeblog, ada yang punya channel YouTube, podcast maybe ya. Itu adalah sebenarnya bagian dari upaya penghiburan diri saya di sela-sela rutinitas. Pagi hari ini saya akan coba memenuhi harapan Bu Ratih dan teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, walaupun saya tahu apa yang saya share ini jauh dari teori ya teman-teman. Kalau kita belajar selama ini teorinya tuh mungkin perubahan itu seperti itu. Bu Rati bilang bahwa teorinya seperti ini, tapi apakah di BUMN terutama perusahaan plat merah yang selama ini disebut plat merah, teori itu bisa benar-benar diterapkan. Saya coba share screen ya. Oke. Sudah nampak terlihat teman-teman? Sudah ya? Mbak Dinda kelihatan nggih? Iya, sudah Ibu. Oke, makasih ya teman-teman. Pagi hari ini saya akan coba bawakan praktek manajemen budaya korporasi di Pelindo ya. Jadi kalau teman-teman tahu, saya nggak perlu terlalu banyak bercerita soal teori, inilah yang bisa saya rangkum dari budaya korporasi. Orang mungkin selama ini termasuk saya yang sudah berkecimpung di bidang budaya korporasi sekian lama, masih saja bingung sebenarnya budaya itu apa sih? Kenapa sih orang komunikasi itu kok ribet ngurusin budaya korporasi ya? Pertanyaannya banyak sebenarnya tentang budaya. Kemudian pertanyaan lain yang juga muncul adalah bagaimana hal abstrak seperti ini bisa dijelaskan kepada setiap orang yang menjadi bagian dari organisasi. Tentu tidak mudah teman-teman. Terus kenapa kemudian ada perusahaan besar, banyak mungkin ya, banyak sekali sekarang perusahaan besar bahkan BUMN sampai menterinya pun repot-repot ngurusin budaya korporasi. Sebenarnya budaya ini makhluk apa sih gitu ya. Ini adalah beberapa teori yang bisa saya rangkum dengan mudah pengertian yang menurut saya ini mudah ya, jadi mudah dimengerti. Jadi budaya itu kayak kita semacam memegang suatu keyakinan tapi sama-sama dengan kelompok lain di sekitar kita ya. Jadi kalau saya, kemudian Bu Rati, Mbak Dinda mungkin meyakini suatu hal tertentu yang kita sepakati bersama, kemudian kita jalankan, itulah budaya. Jadi budaya bisa disebut sebagai keyakinan bersama ya, setidaknya itu menurut Reynolds, pola keyakinan dan harapan bersama dalam organisasi. Kemudian budaya itu juga bisa dimengerti sebagai prinsip dasar. Saya, Bu Rati, dan Adinda meyakini atau memiliki prinsip ya yang dipegang teguh yang nggak bisa diutak-atik orang lain dan itu sudah dianulir ke dalam tubuh kita, ke dalam perilaku kita, terhadap ucapan kita, apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan prinsip kita. Kalau saya bilang itu jelek, ya itu akan saya yakini sebagai hal yang buruk ya dan saya tidak akan tergoyahkan. Itulah yang disebut sebagai budaya dalam korporasi. Kemudian ada juga yang bilang budaya itu sebenarnya penuntun perilaku loh. Jadi kalau Pelindo
BUMN itu memiliki budaya akhlak namanya ya. Jadi akhlak itu adalah akronim dari amanah, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Kalian bisa mencarinya di Google ya. Jadi budayanya BUMN dulu itu Pelindo punya budaya sendiri yaitu CCI, Garuda punya sendiri, Pertamina punya sendiri, enggak sama kita itu. Tapi kemudian 1 Juli tahun lalu Menteri BUMN Pak Erick Thohir menyeragamkan itu semua. Jadi enggak ada lagi sudah orang Pelindo tuh begini, orang Pertamina begini, KAI seperti ini enggak ada. Jadi sama semuanya budayanya adalah akhlak. Jadi kalau teman-teman jalan misalnya di mana ya, di jalan tol, kebetulan pengelolanya ada BUMN ya, Jasa Marga itu kalian akan lihat beberapa spanduk tentang akhlak ya. Dan mungkin banyak yang bertanya-tanya, akhlak itu apa sih? Sebenarnya akhlak itu adalah akronim yang saya sebutkan tadi. Budaya itu adalah penuntun perilaku, artinya ketika seorang pegawai sebagai bagian atau elemen dari sebuah organisasi, maka dia akan menggunakan budaya yang diyakininya, budaya korporasinya untuk menuntun perilakunya. BUMN bilang bahwa seorang pegawai BUMN atau pegawai Pelindo ya, itu harus amanah. Amanah tuh gimana sih ya, kita semua tahu ya orang yang amanah itu seperti apa, orang yang nggak mencuri, tidak korupsi itu adalah orang yang amanah. Orang yang jujur, orang yang dipercaya ucapannya, orang yang ditiru tingkah lakunya itu adalah seorang figur yang amanah. Ya, jadi budaya korporasi menuntun perilaku seperti itu. Itu akan terbentuk ketika kita sama-sama meyakini budaya yang ada dalam korporasi kita sesuai dengan pribadi kita. Sehingga nanti pasti akan mengikuti. Kalau teman-teman misalnya datang, enggak usah datang deh, dari jauh aja melihat ada toko kelontong kecil gitu ya, minimarket warnanya biru sama merah dari jauh. Apa yang ada di benak teman-teman? Yuk kita interaksi sedikit. Apa sih kalau dari jauh saya melihat ada minimarket warnanya biru sama merah. Kira-kira apa yang ada di benaknya teman-teman? Ada yang ingin sharing ke saya? Karena saya nggak ngajar loh, ini diskusi loh ya. Apa tuh? Kalau kita dari jauh gitu ya, terus kita lihat nih ada warna biru sama merah nih minimarket. Apa yang kebayang di kepala kita kira-kira teman-teman? Ayo dong teman-teman komunikasi. Indomaret. Indomaret, Indomaret ya. Terus pas datang teman-teman buka pintu tuh orang Indomaret bilangnya apa sih? Ayo, apa yuk bilangnya? Selamat datang di Indomaret. Ketahuan sering belanja ya Mbak Dinda ya, sering belanja di Indomaret. Saya nggak jualan Indomaret ya di sini ya, kebetulan saya juga nggak punya franchise-nya. Jadi sebegitu concern-nya ya, sekelas Indomaret pun ya, minimarket kecil, apa sih Indomaret itu? Dulu loh kita kenalnya toko kelontong, tapi dengan sapaan-sapaan seperti itu, yang sampai kemudian Anda semua juga apal ya. Sampai kita tuh kadang-kadang bikin guyonan kan, kalau baru buka pintu di kantor kadang, "Selamat datang di Indomaret," gitu ya. Teman-teman kadang ledek-ledekan seperti itu. Itu berarti mereka telah berhasil menanamkan budaya korporasinya sebenarnya kepada kita tanpa kita sadari loh ya. Oh, orang Indomaret itu adalah orang yang ramah ya, yang selalu menyambut setiap customer-nya dengan ramah. Kemudian ada lagi Bu yang bisa dibantu, "Ibu donasi ya kembaliannya." Itu termasuk budayanya saya juga nggak tahu. Tapi at least mereka berhasil ya, it works gitu loh. Mereka berhasil membuat kita tanpa sadar sebenarnya memahami budaya mereka. Mungkin dari kita masih bingung masa seperti itu disebut budaya. Iya itu disebut budaya karena budaya adalah hal-hal abstrak yang sebenarnya secara konkret maupun abstrak itu bisa kita pahami. Abstraknya memang dia mungkin nilai-nilai keramahan itu dia pegang ya. Tapi konkretnya adalah beberapa artefak misalnya warna biru dan merah, kemudian sapaannya itu adalah artefak-artefak budaya. Itu adalah cara-cara mereka untuk memperkenalkan kepada customer-nya, ini loh budaya kami yaitu budaya keramahan ya. Kemudian ada lagi satu, saya rasa teman-teman sudah paham ya itu ya budaya ya. Kemudian ada lagi satu lagi yang bilang bahwa budaya itu sebenarnya pemersatu, oh bukan pemersatu bangsa ya, Tante Erni. Bukan pembentuk dan pemersatu. Jadi dengan adanya budaya akhlak di BUMN itu sebenarnya Menteri BUMN itu berharap kita semua tuh satu kok. Nggak ada lagi itu budayanya Pelindo, KAI, Pertamina, Jasa Marga, mungkin BUMN yang lain ya, BUMN pangan gitu, tapi lebih pada, oh oke ini adalah satu BUMN yaitu budayanya akhlak.
Jadi pola dasar yang diterima organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk pegawai atau karyawan mampu beradaptasi dan mempersatukan anggota organisasi. Ini kebetulan teori ini yang saya gunakan ketika tesis dulu, mungkin Bu Rati masih ingat. Oke, next. Nah, ini kalau kita bicara tadi saya bilang bahwa kenapa sih banyak sekarang perusahaan besar yang repot-repot ngurusin budaya. Bahkan di tempat saya, di tempat kami, budaya korporasi itu sampai dibentuk dalam satu unit tersendiri loh. Mungkin banyak orang yang mikir, ngapain ya kita tuh kayak kurang kerjaan, budaya aja sampai disusun dalam satu struktur tersendiri. Dan itu ini loh, apa namanya, ada strukturnya, ada bosnya, ada stafnya, ada pegawai-pegawai yang memegang peranan-peranan dalam budaya itu. Jadi bukan asal kemudian dibentuk ya, tapi artinya korporasi itu menganggap bahwa budaya ini penting sekali kita pikirkan ya. Karena budaya ini akan menuntun semua bentuk perubahan. Perubahan besar yang terjadi dalam Pelindo, 1 Oktober kemarin sudah merger, kemudian juga ada holdingnya, itu akan cepat diadaptasi oleh pegawai dan masyarakat ya. Bagaimana masyarakat memahami perubahan ini dengan budaya yang kita yakini. Jadi peran budaya dalam korporasi itu tentu saja pembentuk identitas korporasi. Tadi teman-teman tahu ya kalau dari jauh warnanya biru sama merah itu berarti Indomaret. Kemudian kalau merah ada apa namanya itu, lebah ya, ada lebahnya itu Alfamart, itu teman-teman pasti sudah tahu lah, kalau merah polos ada lebahnya itu pasti Alfamart. Artinya apa, budaya itu berperan dalam pembentukan identitas, masing-masing entitas bisnis tadi ya. Kemudian budaya itu juga perekat dan penstabil korporasi. Dengan adanya budaya akhlak di korporasi kami, di BUMN, memang kita jadinya merasa satu, kita nggak ada yang merasa dibeda-bedakan, "Oh saya ini pegawai Pertamina loh, dan kamu bukan orang Pertamina, kamu beda dengan saya." Itu tidak seperti itu, tapi justru dengan, diseragamkannya budaya ini, maka, makin mempererat hubungan kami ya, sesama pegawai BUMN. Kemudian budaya itu juga penguat komitmen, ya. Setiap korporasi kan punya visi misi itu, apa sih kita mau ngapain sih dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan, atau mungkin dalam jangka panjang yang lebih panjang lagi ya, itu kita sebenarnya mau ngapain sih? Nah dengan, budaya ini kita akan memperkuat komitmen kita, "Oh kita nih orang yang amanah kok," gitu. Nah dengan megang teguh amanah itu, saya berkomitmen untuk selalu jujur, saya tidak menerima nyun sewu misalnya pungli, ya, nggak ada itu pungli-punglian di Pelindo, semua berjalan sesuai prosedur karena kami juga, sudah tersistem semuanya ya, ibaratnya kasarnya mau nyolong dari mana, nggak ada celahnya gitu loh, karena semua sudah tersistem bahkan, nyaris semuanya kami jalankan bisnis itu, eee eee, seperti e-money lah contohnya, kita tidak ada pembayaran tunai dan lain, kita nyaris semuanya cashless. Ya, kemudian, budaya juga berperan dalam mendorong efektivitas eksekusi strategi, tadi yang saya bilang visi misi. Pelindo punya visi tahun 2025 misalnya menjadi, leading di, pelabuhan dunia, misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya budaya yang kuat ini, kita akan mempercepat eksekusi strategi. Selama teman-teman di Pelindo akan menjalankan, kami semua akan menjalankan, kepercayaan dengan amanah, kemudian kita selalu meningkatkan kompeten ya, mau belajar terus-menerus, kemudian selalu loyal, L-nya itu kan loyal, selalu loyal dengan atasan selama perintah atasan itu tentu saja tidak, bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku ya. Kemudian kita selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan teman-teman, dengan stakeholder, kami juga selalu berkolaborasi, bersinergi dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan, tidak membedakan kamu dari unit. Misalnya kamu tuh orang pemasaran, kamu nggak bakal bisa bantu saya di budaya, itu nggak ada silo-silo seperti itu. Jadi silo mentality itu sudah nyaris terhapus ya dengan adanya budaya akhlak ini, maka jika perilaku itu tetap dijalankan, tetap diyakini ya, tetap kita lurus di jalan itu, maka saya yakin itu akan mempercepat eksekusi strategi visi misi tadi ya. Kemudian budaya juga berperan dalam, pembatas dan pembeda korporasi. Sama mungkin ya seperti yang pembentuk identitas tadi, kita akan tahu bahwa, oh kalau kamu itu orang yang ramah, kamu berarti mungkin kerja di Indomaret, mungkin seperti itu ya. Karena kita di Alfamart ketika buka pintu kan tidak disambut,
Seperti itu misalnya. Alfamart memiliki cara lain untuk menyapa customer-nya. Saya kurang tahu ya kalau buka pintu di Alfamart tuh apa ya kata-katanya. Ya walaupun kita tidak bisa mengukur budaya itu dari cara mereka membuka pintu saja ya. Kemudian budaya juga berperan dalam sebagai alat kontrol ya. Jadi ketika terjadi misalnya ada, kalau kita bicara vertikal dan horizontal berarti kan kita lihat apakah atasan kami itu bertentangan nggak ya dengan budaya yang sudah kami yakini. Oh ternyata dia ini, adalah orang yang nyun sewu misalnya tidak kompeten di bidangnya, sehingga saya masih harus banyak, men-support beliau supaya perjalanan unit kerja kami bisa, menyesuaikan relnya organisasi gitu ya, bisa ini orang kok nggak iso banter ya opo sih gitu. Nah, saya sebagai bawahan misalnya, saya sebagai pelaksana membantu beliau ya. Itu, budaya juga bisa menjadi alat kontrol bagi, kinerja, atasan. Teman kerja juga begitu, artinya horizontal ya. Horizontal, saya lihat teman saya kok, suka ini ya, suka nongki-nongki di jam kerja ya, oh itu nggak bagus. Saya nggak boleh ikut-ikut seperti mereka, tapi saya berupaya untuk menjadi role model ya, justru saya nggak ikut-ikut, tapi saya akan menjadi pelopor untuk teman-teman yang lain. Disitulah budaya berperan ya, sebagai alat kontrol. Kemudian pemicu peningkatan kinerja ini banyak sekali penelitian, skripsi, tesis, yang lain-lain yang masalah ini ya. Jadi bagaimana budaya itu berpengaruh dalam peningkatan kinerja. Kemarin kebetulan saya juga membantu ada teman yang teman mahasiswa sedang mengajukan skripsi, judulnya kalau nggak salah pengaruh leadership dan budaya terhadap peningkatan kinerja kalau nggak salah dari, UHT ya, UHT. Jadi banyak sekali memang penelitian-penelitian tentang apakah pengaruh budaya dalam peningkatan kinerja ya, banyak sekali seperti itu. Kemudian budaya mungkin sama juga seperti pembentuk identitas korporasi, dia adalah sebagai, ideologi korporasi ya, ideologi atau keyakinan dari korporasi kita. Yang terakhir budaya tentu saja berperan sebagai pembentuk pribadi yang unggul dan berkarakter. Kalau saya memiliki budaya akhlak dalam korporasi saya, maka saya adalah pribadi yang amanah, ya, yang kompeten. Saya boleh diuji, gitu. Saya silakan uji saya misalnya atas kemampuan saya pada organisasi ini. Berarti budaya berperan dalam pembentuk pribadi unggul dan berkarakter. Ini terlalu teoritis ya, mungkin teman-teman ya. Kita next aja. Terus sebenarnya gimana sih karakter budaya korporasi sampai ada yang bilang bahwa kalau budaya perusahaan itu kuat, maka perusahaan itu bisa meningkatkan daya saingnya ya. Karakter budaya seperti apa yang dikatakan bahwa, oh dia nih berarti Pelindo ini budayanya kuat ya. Karakternya seperti apa? Tentu saja yang pertama adalah ketika budaya itu disampaikan atau diberikan kepada para pegawai mulai dari proses rekrutmen awal ya. Jadi, proses sosialisasi dan rekrutmen awal. Jadi dari awal mungkin ketika teman-teman di sini ada yang ingin berkarir di Pelindo dites nih pada waktu rekrutmen. Nah, kita akan tahu budaya korporasi kita kuat itu dimulai dari ketika kami sebagai interviewer itu memberikan masalah budaya ini awareness sedikit sedikit demi sedikit kepada calon pegawai ini ya, jadi kepada pegawai baru. Kemudian budaya korporasi itu dikatakan kuat jika budaya itu mampu mempengaruhi perilaku. Kita boleh gembar-gembor budaya kita nih, amanah ya, kemudian kompeten dan lain-lain itu budayanya berakhlak. Tapi apa benar-benar berakhlak sih sebenarnya pegawai Pelindo? Kalau itu nampak dalam perilaku mereka, jadi kalau kita tahu pegawai Pelindo itu tidak pungli ya, kemudian mereka pinter-pinter, oh ternyata, kompetensinya juga bagus-bagus ya. Jadi, ada yang bilang sampai masuk Pelindo itu tidak mudah mungkin ya, karena tesnya juga begitu rumit dan ketika Anda berhasil masuk di situ berarti ini contoh ya teman-teman, bukan berarti saya menggugurkan korporasi saya. Berarti Anda, layak dikatakan sebagai, "Wah ini orang hebat nih bisa masuk Pelindo," misalnya seperti itu. Seperti juga ketika kita mendengar, teman kita atau seseorang itu diterima di Telkom atau Pertamina. "Wih, gila ya kamu bisa diterima di ini, berarti kamu hebat," atau Bank Indonesia ya, itu berarti, tingkat kompetensinya dia memang sudah, sangat tinggi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana orang luar itu memandang korporasi kita. Misalnya ketika orang luar itu tahu bahwa, oh pasti deh saya jamin orang Pelindo itu orang yang tidak pernah pungli. Nah berarti budaya kami
itu budaya Pelindo itu sudah sedemikian kuatnya ya, karena budaya perusahaan yang kuat itu mampu membuat perusahaan kita tuh mampu meningkatkan daya saing. Saya terlalu cepat atau saya membuat ngantuk, nanti silakan raise hand juga boleh ya, dipotong ya. Nah, inilah teman-teman, tadi saya bilang bahwa menjelaskan suatu hal yang abstrak seperti budaya itu tidak mudah. Tugas kami di tim budaya korporasi, jadi nama unit kerja saya adalah budaya korporasi, adalah memberikan pemahaman baik kepada teman-teman sendiri ya, teman-teman pegawai, kemudian seluruh stakeholder. Itu tugas kami adalah memberikan pemahaman, ini loh budaya itu seperti ini loh gitu. Tidak mudah teman-teman. Jadi saya pun sampai saat ini masih kadang-kadang sulit membedakan ini benar-benar tugasnya budaya atau tugas orang lain yang kita ambil ya. Ini saya jujur aja gitu ya, karena apa namanya, kadang-kadang ketika kami nge-blast misalnya, nge-blast email tentang ada suatu proses integrasi besar. Oh, Pelindo ini sedang merger nih sekarang. Merger itu apa sih yang dilakukan? Oh, bla 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 ya. Nah, kemudian itu semua kami create ke dalam bentuk suatu pesan yang membuat teman-teman di Pelindo itu mudah mencernanya. Jadi memang tugas kami di tim budaya korporasi untuk memberikan pemahaman budaya kepada teman-teman dengan cara yang kadang-kadang apa benar sih itu tugasnya budaya? Misalnya gini, kita bikin lomba jingle misalnya. Itu tugasnya orang budaya korporasi loh. Saya dulu sempat bingung, loh emang ini tugas kita Pak ya, bukan tugasnya orang umum gitu ya, atau dalam rangka HUT Pelindo misalnya, masa sih kita ngurusin masalah beginian gitu ya, masalah, sorry ini apa ini? Kita kok ngurusin masalah, sebentar. Oke, bentar ya teman-teman ya. Kita kok ngurusin masalah beginian gitu ya. Ternyata itulah cara-cara budaya untuk bisa sampai kepada publiknya ya, terutama pegawai nih. Kalau urusan keluar kan memang urusannya humas ya. Tapi kalau pegawai internal kan urusannya tim budaya korporasi kalau di tempat kami. Jadi budaya itu wujudnya itu bisa dilihat kalau konkret nih teman-teman ya. Kalau saya pengen tahu budayanya Pelindo itu dari mana. Itu dari artefak budaya di sekitar kantor. Misalnya begini, ketika teman-teman masuk, gini aja deh, Indomaret aja. Ya, artefak budayanya itu apa? Tadi saya bilang warnanya biru sama merah. Nah, itu adalah salah satu artefak budaya. Itulah budaya Indomaret ya, budaya yang saya nggak ngerti filosofi apa di balik warna biru dan merah itu. Kemudian filosofi apa di balik sapaan mereka. Mungkin mereka ingin dikenal sebagai orang yang ramah ya, yang menyambut setiap customer yang datang dengan keceriaan. Walaupun mungkin customer itu hanya masuk, lihat-lihat dan keluar lagi. Nggak belanja apa-apa, itu nggak masalah buat mereka, tapi at least mereka sudah mentransfer budaya itu kepada customer-nya sebenarnya. Jadi kalau budaya secara konkret teman-teman bisa lihat itu. Kalau kita naik Garuda, naik pesawat Garuda, budayanya akan kelihatan tuh sebenarnya. Apa coba? Saya pengen diskusi deh sama teman-teman. Bandingkan dengan ketika kalian naik Lion. Bisa nggak bandingin coba? Apa sih artefak budaya yang kelihatan di Garuda dan lain? Ada yang bisa cerita ke saya? Yuk diskusi yuk. Kalau kita naik Garuda, masuk ya, atau mulai dari di depan deh ketika mereka menerima proses check-in kita, apa yang teman-teman lihat artefak budayanya? Nah, kemudian ketika kita naik Lion, apa bedanya? Ada yang bisa cerita sama saya? Karena ini masalah BUMN ya, kalau Lion kan swasta, tapi Garuda itu BUMN. Monggo, ada yang sudah pernah naik Garuda Lion? Sudah ya. Bisa cerita nggak, apa sih bedanya gitu? Oke, tarif mungkin lebih mahal Garuda ya, tapi apa sih, bukan tarif, apa coba artefak budayanya? Seragam budayanya mungkin, Bu. Seragam, kenapa Mbak seragamnya? Mungkin antara Lion dan Garuda itu beda seragamnya. Warnanya, mungkin ada motifnya juga yang beda. Itu pembedanya ya, berarti. Ya, itu betul Mbak siapa tadi? Mbak siapa Mbak? Tripita. Tripita, oke Mbak Tripita itu sebagian ya. Jadi teman-teman kalau masuk ke mana? Ke Garuda, stewardess-nya itu elegan ya.
memang rambutnya sama tuh kayak lion, kayak cuman disanggul singkat gitu, sanggul apa itu namanya ya, cuma digulung begitu ke atas, kemudian roknya juga panjang sama ya, membelah gitu ya, walaupun panjang tapi membelah. Cuman tadi Mbak Tripita benar, yang satu begitu kita melihat dari jauh ada stewardess jalan, warnanya biru kehijauan, kita tahu bahwa oh itu pramugari Garuda. Kemudian kalau dari jauh dia warna merah-merah nih lion nih pasti. Satu lagi, kalau ada pemberitahuan keterlambatan pasti lion ya. Kalau Garuda insya Allah nggak ada terlambat gitu ya, karena mereka pasti akan ditekan oleh BUMN ketika mereka terlambat, itu sudah bukan budaya mereka. Apalagi coba yang menarik dari ketika kita naik Garuda dan Lion. Ini entah ini pendapat pribadi saya atau teman-teman juga merasakan hal yang sama ya. Jadi kalau kita naik Garuda, naik itu saya sudah berasa ini penumpang ini adalah nyun sewu adalah penumpang yang beda kelasnya ya. Jadi naik pun mereka dengan tertib, tidak terburu-buru seolah tidak dapat tempat duduk. Saya juga heran kenapa ada orang yang terburu-buru untuk kayak kesannya nggak sabar untuk duduk. Padahal tuh kursi kan udah ada nomornya. Kita kan nggak mungkin tuker-tukeran kursi kan kalau di pesawat. Bukan naik angkot gitu loh. Tapi kita tuh naik pesawat. Jadi saya juga heran ketika ada orang naik pesawat atau turun pesawat terburu-buru. Bahkan pilot belum landing pun safety belt itu sudah dibuka ya. Jadi ada suara cetek. Terus kemudian belum sampai pesawat berhenti dengan sempurna ada suara handphone yang masuk ya. Jadi WA masuk tuh. Ceplang cempling cemplang cempling minta dijemput di sini dan di situ gitu loh. Ya Allah ini pesawat lo belum berhenti. Secara safety itu nggak dapat sama sekali gitu. Tapi lihat coba penumpang Garuda itu sangat beda teman-teman. Mungkin ada 1-2 ya, tapi ambience-nya akan terasa berbeda. Ini menurut pendapat pribadi saya sih, karena saya kebetulan kami sama-sama BUMN tuh pernah suatu masa aturan perjalanan dinas kami itu mengatur bahwa kita harus naik Garuda. Jadi tidak Lion, tidak maskapai yang lain kecuali memang tidak ada penerbangan di jam yang kita inginkan. Jadi ada syarat seperti itu. Tapi kalau sekarang saya kurang tahu ya. Ini juga era pandemi, saya tidak pernah perjalanan dinas, kayaknya boleh naik maskapai lain. Kalau dulu tidak pernah, karena kita juga ingin mensejahterakan Garuda kan sesama teman kita BUMN gitu. Turun juga gitu, jadi tidak buru-buru. Kemudian penumpangnya begitu, saya merasakan itu beda saja sih kalau naik Garuda gitu ya. Ada kalau kita
Halo, maaf ya teman-teman ya. Sedikit gangguan tadi, kita lanjut ya. Boleh? Udah kedengeran ya teman-teman ya? Sudah, Ibu. Saya nggak pakai kamera nggak apa-apa, barangkali nggak kuat ini ya. Bentar ya. Sorry. Oke, kita lanjut sampai di ini ya. Nah itu tadi teman-teman, jadi kalau ketika kita naik Garuda emang terasa bedanya, sama lain emang beda. Kalau yang abstrak jelas budaya itu yang tadi seperti, sudah saya jelaskan, ada beberapa nilai dan keyakinan yang diyakini ya, yang diyakini dan dimiliki oleh pegawai. Jadi, sense of belonging-nya itu terasa di korporasi. Oke, next. Nah, ini tantangannya. Kalau kita bicara tantangan secara umum, memang budaya itu seperti tadi yang saya bilang, itu hal abstrak yang tidak mampu kita pegang, nggak mampu kita rasakan di badan kita, tapi itu harus bisa kita yakini ya. Gimana tuh? Tantangannya ke dalam adalah tentunya komunikasi ya. Jadi kalau dari budaya korporasi, internalnya memang kesulitan kita adalah menyampaikan hal-hal yang abstrak ini kepada pegawai. Jadi tantangannya ke dalam adalah komunikasi, kemudian komitmen juga sulit, karena kadang-kadang sampai, kita istilahnya kecapean ngomong, tapi orang-orang ini bahkan yang budaya itu kan top down ya teman-teman. Jadi harusnya atasan itu yang bisa memberikan contoh kepada bawahan, tapi mereka sendiri tidak berkomitmen. Itu kesulitannya. Kita diminta untuk, loyal misalnya ya, tapi beliau sendiri juga sepertinya tidak kalau orang Jawa bilang tuh nggak ngajeni loyalitas kita gitu. Itu sulit sekali memang. Kemudian resistensi ini, seperti yang dulu pernah saya sampaikan juga waktu, Bu Ratih membimbing saya ketika tesis, memang resistensi ini jadi tantangan terbesar ya. Terutama, banyak yang bilang bahwa sulitnya menjelaskan budaya itu kepada pegawai-pegawai yang kolonial kayak saya gitu. Jadi, milenial di zamannya ya, atau seniornya milenial. Ada yang bilang begitu. Jadi, wis tah kalau musuhan sama ambek wong tuwek iku wangel ngomongnya gitu. Ada yang bilang begitu. Tapi justru saya menemukan bahwa sebenarnya anak-anak muda yang hadir, belakangan di organisasi saya ini kadang juga resisten terhadap budaya baru. Itu akan butuh perbincangan panjang teman-teman, tapi saya akan bicara permukaannya saja ya. Kenapa sih kok anak milenial itu, resisten terhadap budaya itu, saya tidak akan bicara di forum ini ya, karena akan sangat panjang sekali. Kemudian tantangannya juga struktur yang kaku. Banyak perusahaan-perusahaan plat merah ya yang masih menganggap, remeh ya masalah budaya ini sehingga kemudian tidak concern ya. Jadi nggak, bodo amat lah mau budaya apa nggak budaya, pokoknya perusahaan ini untung. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ini, challenge tersendiri sih untuk teman-teman yang, mengelola budaya ya seperti saya. Kalau keluar tentu saja, tantangannya adalah ini lebih sulit lagi nih mengubah lingkungan bisnis yang fokusnya pada pelanggan dan mengoptimalkan IT untuk, pelanggan. Oke, next. Kemudian kalau kita tahu tantangan seperti itu sebenarnya kalau gitu sulit ya menjelaskan masalah budaya ini, bisa jadi mudah sebenarnya kalau tentu saja kita paham budaya saat ini dan tantangannya. Jadi sebagai pengelola budaya, kita ini orang-orang komunikasi yang nantinya mungkin teman-teman juga akan berkarir di BUMN atau perusahaan bisnis yang lain ya, entitas bisnis baik itu swasta maupun pemerintahan, kalau kalian paham begitu masuk, oh budayanya seperti ini toh. Terus kita paham, kita berperilaku sesuai budaya yang diharapkan, menjadi contoh bagi teman-teman lain, kita juga paham tantangannya, siapa audiens yang kita hadepin, itu akan mudah ya, teman-teman itu akan mudah. Tapi ketika kita nggak mau tahu, kita cuek aja, pokoknya aku gajian gitu tiap tanggal 1, pokoknya aku masuk jam 8, pulang jam 5, aku absen, ya kita nggak bakal bisa ya melalui semua transformasi, padahal perubahan itu kan jalannya cepat gitu ya. Jangan dikira Anda kemudian bekerja di perusahaan yang bisa dikatakan zona nyaman, plat merah, aman-aman aja orang saya nggak berbudaya aja saya tetap gajian gitu. Nah itu akan menjadi sulit ya dan akan menyulitkan untuk Anda sendiri sebagai pengelola budaya. Kemudian transformasi itu juga akan mudah ketika kita melibatkan pimpinan. Ini yang susah yang tadi saya bilang tantangannya tadi ya. Kalau bosnya itu udah bos yang nggak mau tahu, misalnya ya pokoknya kerjaanmu beres gitu ya, tapi dia nggak mau tahu soal bagaimana pekerjaan itu dijalankan.
saya maunya kamu untung, target bulan ini terpenuhi, misalnya seperti itu. Tapi dia menghalalkan semua cara, itu juga akan sulit ya teman-teman. Artinya dia tidak memberikan contoh budaya yang baik itu seperti apa. Transformasi juga akan mudah dilakukan kalau strategi dan rencananya sesuai dengan sasaran. Jadi kita tetapkan dulu, oh ini tuh yang akan kita lakukan, kita lihat visi misi perusahaan kita sejalan nggak sama kita gitu loh. Untuk mempercepat visi misi ini aku harus plan A, B-nya seperti apa. Itu akan berjalan lebih mudah ya teman-teman transformasinya. Kemudian ada perhatian ekstra dari manajemen mulai saat rekrutmen, yang tadi sudah saya sampaikan, mulai saat Anda direkrut, kemudian Anda sudah diberikan awareness ya oleh manajemen Anda itu tentang budaya yang akan Anda hadapi dan harus Anda jalani. Itu berarti mereka menganggap bahwa Anda adalah bagian dari organisasi yang akan diajak bertransformasi bersama. Jadi Anda adalah bagian dari organisasi, diajeni gitu ya. Jadi udah ada perhatian ekstra mulai saat rekrutmen. Kemudian ada pemantauan, tentu saja setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada evaluasi ya pada setiap tahapannya. Apakah kemudian saya menyelenggarakan festival budaya misalnya, atau saya menyelenggarakan apa ya kompetensi budaya tapi tidak ada evaluasinya ya, sekedar gugur aja kewajiban program itu juga akan menyulitkan kami sebagai pengelola budaya. Yang terakhir adalah sabar ya, karena orang sabar itu disayang Tuhan. Jadi kalau kita transformasi ini bukan hasil yang serta-merta ya teman-teman. Ini semua butuh proses ya, transformasi budaya. Itu nggak bisa yang kemudian kita, saya maunya kamu berakhlak amanah, saya maunya kamu nggak nyolong. Terus serta-merta kita bikin dia menjadi orang yang seketika melakukan itu karena kepatuhan, itu nggak bisa juga. Harusnya dia melakukan itu karena memang satu dia takut sama Tuhan ya, kemudian dia tahu bahwa perusahaan tempat dia bekerja ini adalah tempatnya menggantungkan hidup, maka dia akan berpikir bahwa apa sih yang bisa aku kasih untuk perusahaan ini? Oh ya, dengan aku nggak nyolong, itu aku akan membantu sebenarnya perusahaan ini berkembang dan diriku sendiri. Ya, gitu dia. Oke, next. Nah, ini kalau kita pengen ngukur tingkat perubahan dalam organisasi dari sisi individu, nyun sewu Mbak Dinda, waktu saya tinggal berapa ya? Takutnya nanti kepanjangan. Kalau 2 SKS sampai jam 9.10, Ibu. Oke, makasih. Oke, kita bicara tingkat perubahan dalam organisasi ya, individu perubahannya bisa dilihat ketika dia bisa menangani masalah sendiri. Ada case misalnya, ayo kamu bikin proposal tentang acara HUT RI 17 Agustus misalnya. Kamu bisa nggak menyelesaikan masalah itu sendiri. Ketika kamu mampu meng-create program itu dengan baik, meyakinkan atasanmu bahwa program saya ini bagus dan akan terlaksana dengan baik, tentu saja menangani masalah sendiri itu juga butuh bantuan orang lain, tapi bagaimana kemudian Anda berkomunikasi dengan teman kerja lain, itu dikatakan bahwa Anda bisa beradaptasi ya dengan baik terhadap perubahan. Kemudian Anda memahami peran dan tanggung jawab diri sendiri dan bagaimana teman-teman yang lain. Jangan sampai kita tuh nabrak orang yang salah. Misalnya saya meminta bantuan untuk mencari data traffic arus penumpang kapal laut misalnya. Tapi saya mintanya ke orang SDM misalnya. Ya itu salah tempat ya. Artinya Anda ketika masuk dalam organisasi harus juga bisa memahami peran dan tanggung jawab individu Anda sendiri dan teman yang lain. Kemudian mampu menghargai ya, jangan cuma minta tolong doang, tapi jangan lupa kita bilang terima kasih. Itu adalah upaya untuk menghargai diri sendiri dan teman lain Anda itu ya. Jadi role model tadi yang sudah saya bilang, ketika kita mampu menjadi pribadi yang amanah, mampu menjadi contoh bagi teman lain, berarti kita sudah berubah sebenarnya, kita sudah menjadi pribadi yang adaptif. Dari kelompok, kita bisa ngelihat nggak kelompok itu sebenarnya bisa berubah atau adaptif nggak? Dari mana? Ketika kelompok itu mampu menyusun dan menjelaskan strategi. Mereka mampu menyusun atau meng-create suatu program, ya, kemudian mereka menjelaskan, program saya ini akan seperti ini loh, strateginya seperti ini, how to-nya seperti ini. Nah, berarti mereka bisa dikatakan adalah kelompok yang adaptif. Kemudian apakah kelompok itu bisa mengatasi dampak perubahan nggak? Ketika perubahan ini berdampak kepada mereka atau mereka adalah pihak yang terdampak, kira-kira mereka mampu bertahan atau tidak? Ya. Oh, mereka baru disentil begitu aja udah bilang sakit gitu ya, itu mungkin ya berarti mereka belum adaptif secara keseluruhan.
Kemudian apakah mereka mampu membangun tim yang berkinerja tinggi? Itu bisa dilihat ya dari situ. Dari sisi organisasi, gimana sih kita melihat tingkat perubahan itu? Apakah organisasi itu kok perasaan kantor itu dari dulu sampai sekarang kok begitu-gitu aja ya gitu. Kita bisa ngelihat nggak sebenarnya? Oh ternyata dia tuh organisasi itu mampu menentukan dan mengkomunikasikan visi dan strategi dengan baik kok. Visi misinya jelas. Kalau kita lihat di website itu tertulis tuh dengan jelas. Oh Pelindo itu kepengen menjadi leading di operator pelabuhan misalnya. Terus kalau mereka kepengen begitu, misinya bagaimana sih untuk bisa melakukan itu, mereka melakukan apa aja? Untuk sampai ke tujuan itu mereka melakukan apa aja? 1, 2, 3, 4, udah kelihatan di website ya. Berarti sebenarnya organisasi itu adalah organisasi yang mampu bertransform dengan baik. Mampu nggak Pelindo itu membangun komitmen? Tentu saja ini melibatkan elemen yang ada dalam organisasi, seluruh stakeholder ya. Pegawai, kemudian pemegang saham ya, itu semuanya harus bersama-sama membangun komitmen agar bisa dikatakan organisasi adalah organisasi yang berkembang. Kemudian apakah organisasi itu mendapat pengakuan dari orang lain? Oh, saya tahu kalau saya pengen dapat barang murah, saya tuh mendingan ke Indomaret deh. Kalau Alfamart itu lebih mahal sedikit. Nah, artinya ketika suatu organisasi itu dikenal orang lain sebagai ABCDE, berarti dia adalah organisasi yang adaptif, perusahaan atau organisasi yang adaptif. Nah, sekarang kita bicara kepada budaya korporasi Pelindo ya, yaitu akhlak yang merupakan akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya tidak perlu menjelaskan kalimat afirmasinya seperti ini kira-kira ya, karena waktunya juga. Oke. Jadi akhlak itu adalah budaya seragamnya BUMN. Tadi saya sampaikan bahwa budaya yang kuat itu akan dapat membantu mempercepat perubahan. Nah ini tantangannya teman-teman kalau tadi kita secara umum ya, secara teoritis itu kita sudah tahu tadi di depan, ini yang saya rasakan ya, karena budaya dalam korporasi itu beda dengan budaya, kata-kata budaya dalam masyarakat. Ketika Mbak Dinda atau Mbak Tripita tadi misalnya ya orang Jawa, terus harus pindah ke Papua misalnya, saya karena suatu hal atau ada tugas pekerjaan di sana, Anda harus pindah ke Papua. Di mana bumi dipijak, Anda harus menjunjung itu kan. Kita tidak bisa memaksakan budaya Jawa kita kepada masyarakat Papua, harus menyesuaikan. Yang pendatang yang menyesuaikan, yang minor menyesuaikan kepada yang mayor ya, yang mayoritas. Beda dengan korporasi. Kalau kita harus menyesuaikan diri selama sama lamanya seperti kita menyesuaikan diri dalam konteks budaya dalam masyarakat, itu nggak bakal jalan korporasinya, kelamaan ya. Jadi budaya dalam korporasi itu adalah, kalau menurut saya sebenarnya adalah budaya yang kita laksanakan karena kepatuhan. Saya digaji oleh Pelindo kok gitu ya. Saya bekerja istilahnya ya hidup mati saya lah untuk Pelindo, karena tunjangan anak juga dibayarin Pelindo, biaya kesehatan saya dibayarin Pelindo, otomatis saya harus loyal kepada Pelindo ya. Ada hal-hal yang bersifat transaksional, walaupun ini tidak boleh 100% dibenarkan ya. Ketika saya memasuki Pelindo dan saya harus mematuhi budayanya. Jadi beda. Saya orang Jawa masuk ke Papua, itu saya yang harus menyesuaikan diri pelan-pelan, tidak bisa memaksakan, tapi ketika saya bergabung dengan Pelindo, saya harus mau dipaksa. Ya, saya harus mau, kalau enggak kelamaan, kalau saya harus ya perusahaan yang harus mengerti saya misalnya ya pelan-pelan lah, aduh si Lia ini orangnya kayak begini gitu ya, nggak apa-apa deh pelan-pelan, ya perusahaannya lama nggak bakal bisa bertransform dengan cepat, padahal perubahan itu jalan dengan sangat cepat, apalagi sekarang ada merger, ada holding yang saya selama ini nggak merasa apa-apa ya, nggak kebayang gimana waktu saya masuk, saya nggak kebayang Pelindo itu akan bersatu seperti ini. Dan ketika perubahan itu mau tidak mau datang menghampiri saya dipaksa. Ya, saya dipaksa untuk patuh. Nyoh, iki ada satu paket yang harus kamu terima, ya. Suka atau tidak suka kamu harus membukanya, ya kan? Kalau kita budaya dalam masyarakat, dalam sisi antropologi, misalnya budaya orang sana, maaf ya, suka minum misalnya. Saya Muslim, ya saya nggak bisa ngikuti. Anda biasa makan babi, saya nyun sewu, saya nggak boleh agama saya. Tapi kalau dalam tingkat korporasi kita beda bicaranya ya.
Nah, ini kita bicara faktanya. Saya tahu bahwa merger dan holding yang terjadi di Pelindo itu akan memperluas pasar. Logikanya kan begitu. Ketika kita bersatu, kita pasti akan lebih kuat ya. Tapi ternyata ada satu ketakutan dalam sisi saya dan ini juga merupakan suatu ketakutan di korporasi saya bahwa persaingan sebenarnya makin ketat loh. Bahkan sesama Pelindo ya. Sekarang ada Pelindo Peti Kemas. Satu sisi juga ada Pelindo sendiri. Nah, ini kan pasti akan bersaing gitu loh, secara tidak langsung ya, walaupun larinya juga tetap ke Kementerian BUMN. Artinya merger dan holding yang akan memperluas pasar ini juga akan membuat persaingan jadi semakin ketat ya. Kemudian ada lagi fakta baru ketika Pelindo ini di merger, maka kita tahu SDM itu makin banyak ya, kekuatan atau amunisi korporasi sebenarnya harusnya lebih kuat ya. Tapi jangan lupa demografinya juga semakin beragam. Saya yang biasa di Pelindo 3 bertemu dengan hanya orang Jawa dan sebagian Kalimantan ya. Dulu jadi Pelindo 3 tuh sebagian Kalimantan tuh wilayah usaha kita. Itu kemudian harus menyesuaikan diri dengan teman-teman dari Papua, dari Medan ya, Belawan, dari Makassar. Jadi lucu deh sekarang setelah merger itu waktu Zoom itu bahasa kita tuh beragam. Kalau dulu kami rapat kebetulan belum pandemi ataupun sudah pandemi ya kita ngomong biasa bahasa paling kita ledek-ledekan dengan orang Bali, kebetulan dulu juga Pelindo 3 atau orang Kalimantan, ya ledek-ledekannya hanya begitu. Tapi sekarang dengan orang Papua, dengan orang Medan, orang Makassar, belum saya kenal gitu ya, mereka biasa ngomongnya keras, itu kadang-kadang, ini dia marah apa enggak gitu ya. Makanya treatmentnya harus beda teman-teman ya, nggak bisa kemudian kita nyamain, orang itu marah ya. Padahal sebenarnya enggak ya, emang mereka ngomongnya keras ya. Ini adalah salah satu tantangan pengelola budaya untuk bisa menyesuaikan diri juga ya. Karena Pelindonya tambah beragam. Kemudian, kenapa tidak mau lanjut? Sebentar. Sebentar ya, kok dia berhenti ya? Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya ketika kita mengimplementasikan budaya. Yang tidak boleh adalah melihat manusia secara holistik ya. Jadi memandang orang itu nggak boleh secara holistik. Tapi membangun akhlak itu tidak hanya pada dimensi perilaku, tapi sampai pada sistem yang dipercayai. Ini hal-hal yang boleh dilakukan ya. Kemudian yang boleh dilakukan lagi adalah pendekatan dari dalam. Misalnya kita tahu bahwa manusia itu merupakan kombinasi dari 3 dimensi ya, ada yang 3 kecerdasan yang harus disentuh. Bahkan kemarin saya ikut kelasnya Pak Gatot itu tentang perubahan, ada satu lagi kecerdasan yang harus kita pikirkan sebenarnya yaitu kecerdasan politik ya, pada waktu itu beliau ngomong. Bukan politik dalam arti sebenarnya kita harus ikut partai gitu, bukan, ada satu lagi. Tapi ini kebetulan yang dimaksud adalah 3 dimensi dari sisi IQ, kemudian EQ, kemudian SQ. Nah, ini akan lebih mudah ya ketika pengelola budaya melakukan pendekatan dari dalam seperti ini. Top down, tentu saja budaya itu top down. Jadi atasannya yang harus memberi contoh, jangan dia ngomong doang tapi dia tidak melaksanakan. Budaya itu juga dimulai dari individu. Kamu tidak bisa melihat orang lain, temanmu kemproh misalnya, kita tidak bisa menjustifikasi mereka seperti itu kalau kamu sendiri masih kemproh. Ya. Itu do-nya. Don't-nya itu adalah ketika budaya itu tidak ditargetkan menjadi beliefs. Jadi ya pokoknya ada program budaya, tapi nggak ditargetkan jadi suatu nilai atau keyakinan ya. Itu nggak boleh seperti itu teman-teman. Kemudian hanya terbatas dari sisi intelektual, hanya awareness-nya saja, hanya otaknya saja. Ketika ditanya akhlak itu apa, dia bisa jawab. Ya akhlak itu akronim dari ini nih, tapi perilakunya nggak dapet. Ya, kemudian ini ada yang tidak boleh dilakukan adalah masalah motivasi fiskal dan emosional. Tadi yang saya bilang adalah seringkali kita dan organisasi kita masih bicara tentang transaksional ya. Kalau perusahaan meminta saya untuk begini, saya kadang berpikir begini, loh apa untungnya untuk saya? Nah itu nggak boleh seperti itu ya.
budaya itu adalah transformasi organisasi dan bukan individu. Ini adalah hal yang salah karena budaya itu keseluruhan dimulai dari individu kemudian bertransfer kepada organisasi. Saya agak cepat sedikit, ini budaya itu karena abstrak, maka komunikasi itu berperan dalam implementasi budaya. Saya singkat PPT ya, jadi ada person, kemudian pesan, teknologi. Bagaimana sih komunikasi perannya itu bagaimana? Kalau dari orangnya, kita tuh cara kita menyampaikan budaya itu bukan seperti kita bilang kamu salah, kamu nggak benar, kamu yang benar gitu. Kemudian kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan saya sanksi. Di korporasi kami berusaha tidak seperti itu. Jadi bagaimana agar teman-teman ini tergerak, misalnya ada webinar, kita tidak serta-merta menerbitkan surat perintah untuk mengikuti acara itu, kemudian di absen, harus duduk, harus bertanya, tidak seperti itu. Tapi kami dari pengelola budaya ingin mereka dengan keinginan sendiri untuk mengikuti webinar itu. Kami ingin mereka merasa webinar itu penting bagi mereka. Itulah tugas orang-orang di budaya, pengelola budaya ya. Jadi bukan sanksi, tetapi pada keinginan mereka ya, jadi keinginan sendiri untuk mengikuti, untuk merasa terlibat. Kemudian pesannya, bagaimana komunikasi berperan di pesannya teman-teman. Jadi tugas kami dalam pengelola budaya menyampaikan pesan-pesan budaya. Misalnya setiap minggu ada 3 blast email yang harus saya kerjakan ya. Yang pertama hari Selasa itu tentang materi-materi integrasi karena ini adalah transformasi baru sehingga teman-teman seluruhnya harus tahu apa sih yang terjadi di korporasi ini. Itu setiap Selasa kami sampaikan, kemudian tiap Jumat juga kami menghimbau untuk adanya Jumat bersih, kemudian Jumat sehat, kemudian Kamis kami ada materi namanya educulture. Jadi educulture itu adalah educational culture ya, bagaimana culture-culture kemudian diedukasi. Apa sih yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Kalau kamu melihat temanmu nongki di jam kerja, apa yang kamu lakukan? Hal-hal seperti itu teman-teman yang dilakukan oleh kami dari tim pengelola budaya. Kemudian teknologi, kami juga memanfaatkan teknologi, beberapa channel yang berbasis teknologi kami lakukan ya di kantor kami gunakan untuk mempercepat transformasi budaya. Oke, how to-nya. Nah, sekarang apa saja yang kami lakukan? Kami membuat survei, biasanya sebelum melakukan program kita survei dulu nih. Terhadap transformasi juga seperti itu. Bagaimana sih teman-teman itu memandang merger ini? Apakah ada ketakutan, ada kekhawatiran, atau merasa biasa-biasa aja, ngeflat? Nah, dari hasil survei itu kami nanti baru bisa menentukan langkah apa selanjutnya. Biasanya kami melakukan seperti itu. Kemudian sosialisasi budaya. Ini sudah kami lakukan ketika budaya Alak baru saja disebarluaskan di tahun lalu ya. Tapi kalau sekarang sifatnya sudah bukan sosialisasi karena udah apal di luar kepala ya. Tinggal pelaksanaannya saja di lapangan bagaimana. Kemudian kami juga menyelenggarakan apa yang disebut festival budaya. Nah, ini istilahnya apa ya? Kayak lomba cakep-cakepan gitulah. Seberapa banyak artefak budaya ada di tempat kamu, misalnya amanah tulisan nih misalnya ya, tulisan amanah itu ada di step tangga misalnya. Jadi ketika kita menaiki anak tangga, kita tahu bahwa kita sedang melakukan suatu perubahan. Nah, contohnya seperti itu. Nanti mana unit kerja atau cabang yang terbaik itu yang akan memenangkan festival budaya. Kita juga sering menggelar webinar disertai kuis untuk menambah semangat ya. Karena biasanya webinar itu kalau tidak diikuti oleh kuis, teman-teman tuh udah letoy duluan, aduh nggak ada apa-apanya. Itulah ketika budaya masih bersifat transaksional ya teman-teman ya. Kemudian kami juga ada rapot akhlak, jadi kayak kita nih teman-teman kuliah gitu, itu ada rapotnya. Kalau seandainya saya melihat Mbak Dinda misalnya, oh Dinda nih rajin nih datangnya pagi sebelum jam kantor, dia udah buka laptop, udah ngerjain tugas, saya kasih namanya rekognisi, saya nilai ada tuh aplikasinya, saya nilai saya foto diam-diam, saya nilai nih bagus temen ini. Nah itu cara-cara budaya, cara-cara kami untuk gimmick-gimmicknya ya, untuk memotivasi teman-teman. Kemudian artefak lainnya tadi seperti yang saya ceritakan, bahkan ada suatu unit kerja di Pelindo itu sampai di toilet itu pun ada tulisan yang menambah pemahaman budaya, misalnya matikan keran tidak digunakan ya, ketika matikan keran ketika tidak digunakan, atau gunakan air seperlunya. Itu adalah salah satu artefak budaya yang bahkan sampai ke toilet juga. Oke, thank you dan ke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak membuat ngantuk ya. Saya ingin teman-teman banyak bertanya di sini, kita diskusi. Saya kembalikan ke siapa? Atau saya sendiri ada yang mau bertanya? Saya stop dulu ya. Saya minum dulu ya.
Monggo yang mau bertanya atau tidak ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Mungkin saya, Bu. Ya, silakan Mbak Dinda. Iya. Terima kasih atas presentasinya. Mungkin saya mau bertanya, Bu, bagaimana cara mungkin Ibu dan tim gitu menilai efektivitas budaya organisasi ini. Terus juga bagaimana menilai itu supaya tidak bias gitu, Bu. Tadi kan Ibu juga menjelaskan bahwa ada rekognisi gitu, misalnya datang pagi tiba-tiba difoto segala macam gitu. Cuma kita nggak tahu apakah dia melakukan itu karena emang beneran kayak gitu, atau kayak cuma di depan orang itu aja, atau itu emang temennya, dan lain sebagainya. Mungkin itu, Bu, pertanyaan dari saya. Terima Ya, kasih. makasih Mbak Dinda. Ini pertanyaan menarik ya. Kalau dibilang bagaimana kami mengukur efektivitas budaya organisasi, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kami rutin menggelar survei ya Mbak ya. Jadi kita ada survei efektivitas budaya itu namanya OCAI, namanya OCAI, Organizational Culture Assignment, apa saya lupa ya singkatannya. Itu digelar tiap tahun Mbak. Jadi survei kesehatan budaya perusahaan. Seberapa sehat sih sebenarnya budaya kita itu? Seberapa teman-teman itu berperilaku sesuai budaya ya. Jadi disebut culture fit ya. Teman-teman ini sebenarnya culture fit apa enggak sih? Apa benar sih mereka itu udah amanah misalnya? Atau benar nggak sih mereka selalu berupaya meningkatkan kompetensi atau kemampuannya? Kemudian benar nggak sih mereka loyal kepada pimpinan selama tentu saja apa yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan aturan misalnya ya. Jadi kita ada Mbak surveinya setiap tahun. Kemudian beberapa survei yang lain misalnya survei kepuasan pegawai itu juga ada kita lakukan. Jadi kami ingin tahu bagaimana pegawai memandang korporasi ini. Ada survei yang bagaimana perusahaan memandang pegawai dan ada juga survei bagaimana pegawai memandang perusahaan. Apakah mereka masih ada perasaan insecure misalnya atau mereka sudah merasa sangat nyaman bekerja di Pelindo. Kalau memang insecure, bagian mana yang membuat mereka merasa tidak aman, tidak nyaman ya. Termasuk soal merger ini. Jadi ketika merger terjadi kita juga melakukan survei apakah budaya ini masih fit ya dengan proses transformasi ke depan. Ternyata setelah kami evaluasi memang masih justru makin mempercepat proses transformasi. Gitu Mbak Dinda. Kemudian yang kedua kalau ditanya mungkin saja itu temennya gitu ya yang difoto. Jadi kayak kita buka warung makan terus teman kita suruh makan semua, kita foto kita viralkan gitu ya. Kayak combe, kayak combe. Jadi buka restoran, temen kita suruh datang, kan rame itu restorannya. Nah, terus kita foto, kita viralkan. Oh, ini restoran ini enak nih, ternyata murah, ada diskonnya. Bisa juga seperti itu. Kemungkinan itu tidak kami pungkiri ada, Mbak. Dan itu jujur pernah terjadi. Jadi ada kejadian, tapi ini off the record ya, di sini aja. Jadi ada kejadian, saya misalnya temennya Mbak Mirsa misalnya, atau Mbak Dinda gitu, saya temennya. Wah, nanti kamu pura-pura gini ya, terus saya foto gitu, terus ini, saya ini. Nanti gantian, besoknya kamu ini. Itu pasti bisa terjadi Mbak, tapi kami punya alat ukur, sehingga kami tahu bahwa ini sandiwara gitu loh. Sekarang bayangin aja kalau rutin misalnya, sebulan sekali, kan ketahuan Mbak. Kok ini orang ini selalu ke ini sih gitu, kok nggak pernah yang lain misalnya seperti itu. Atau ini kok bisa tiap hari begini ya gitu. Itu pasti kita ada indikator sendiri-sendiri dan walaupun memang evidence itu ada ya, ada fotonya dan iya Anda masuk nilai tapi penilaian secara umum Anda tidak akan dapat gitu loh. Sesaat itu oke, Anda oke, tapi secara umum nanti kan kita ada yang tahunan tuh, itu Anda nggak dapat gitu loh. Ya dapatnya nggak banyak tentu dengan orang-orang yang betul-betul memang melakukan itu karena hati nuraninya kepengen datang pagi misalnya atau kepengen apa ya bekerja lebih giat itu memang betul-betul karena keinginannya. Seperti itu, Mbak. Baik, Mudah-mudahan menjawab ya. Ya. sudah menjawab. Terima kasih. Ya, makasih. Yang lain teman-teman?
Ada yang lain? Ini ada 42 orang ya. Atau ada yang pengen tanya soal Pelindo di luar ini? Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi, boleh ya, Bu? Monggo, silahkan. Ini Bu, tadi kan kalau misalnya BUMN itu ada culture yang keseluruhan BUMN gitu kan ya Bu, yang akhlak gitu. Nah itu apakah di setiap korporasi sama ya Bu penilaiannya? Oh, masalah penilaiannya berarti ya. Kalau Benar. penilaiannya beda-beda Mbak. Jadi toolsnya ya maksudnya. Istilahnya gini lah, istilahnya rapotannya gitu ya. Rapotnya sama apa enggak? Enggak sama. Dari atas, dari kementerian perintahnya hanya pokoknya budaya kamu akhlak. Tapi istilahnya urusan tetek bengeknya ke bawah itu memang wewenang kita masing-masing. Jadi bagaimana pengelola budaya itu meng-create programnya, kemudian perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, evaluasinya bagaimana, itu diserahkan kepada masing-masing BUMN gitu. Jadi ketika kami berkumpul kadang-kadang kita juga diskusi ya dari Garuda, Pertamina, KAI, kita diskusi, oh di tempat kami ada program ini, kalau di tempatmu bagaimana? Oh seperti ini, efektif nggak? Efektif, oh bisa nih ditiru gitu. Jadi kita kadang-kadang brainstorming seperti itu juga sih Mbak Dinda. Tapi kalau dari atas turunnya, titahnya itu memang hanya ini budayamu, afirmasinya ke bawah, ya monggo saya serahkan kepada kamu gitu masing-masing, gitu. Seperti itu Mbak. Baik Bu, terima kasih. Makasih Mbak Dinda. Ada yang lain atau sudah 9.15? Apakah cukup ini Mbak Dinda? Barusan saya cek poster sampai jam 10 Bu. Oh, Seperti jam 10. Oke. sampai Nggih. Iya. Ya monggo yang lain kalau mau pertanyaan. Kalau nggak ada nanti saya yang nanya loh ya. Saya nanya juga nggak ada yang jawab. Ada yang sudah bekerja teman-teman di sini? Mbak Dinda sudah kerja? Sudah Bu, tapi freelancer aja sih Bu, wedding organizer. Oh, di mana Mbak? Di Surabaya. Oh, gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin saya mencoba bertanya, Bu. Monggo, Mas Raffi Andi. Ya, tadi kan sempat disinggung tentang Garuda Indonesia, Bu. Heeh. Saya sendiri memang Garuda Indonesia ini juga BUMN yang budaya organisasinya termasuk lebih bagus daripada yang lain, terutama di sektor penerbangan. Tapi kalau saya lihat sekarang, Garuda Indonesia ini kan dalam keadaan pahit ya, Bu. Berarti budaya organisasi yang baik itu tidak serta-merta menjadikan perusahaan tersebut itu baik juga. Apa Mas? Gimana Mas? Agak putus gimana? Halo? Suaranya kecil. Gimana? Apakah berarti budaya organisasi yang baik itu tidak serta-merta menjadikan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut juga baik, Ibu? Karena kan Garuda Indonesia kan dalam keadaan pahit, sedangkan budaya organisasinya kan baik gitu. Ya, bagus nih pertanyaannya ya. Tadi kan tadi saya bilang gitu ya, budaya organisasi yang kuat maka perusahaan itu sebenarnya akan kuat bertahan gitu ya. Tapi kalau kita bicara entitas bisnis memang Mas, teman-teman, kita tidak bisa mengukur kekuatan suatu perusahaan itu hanya dari budayanya saja. Karena budaya itu hal abstrak yang sulit untuk dirasakan, sulit untuk dijelaskan, tapi ketika dia sudah terbentuk, maka kita nggak perlu menjelaskan, orang lain sudah tahu. Kayak tadi Garuda,
dari jauh kita lihat stewardess-nya pakai baju hijau hijau kebiruan itu kita sudah tahu bahwa itu adalah pramugari Garuda. Tetapi apakah, ya ini pertanyaannya Mas Raffiandi, apakah artefak budaya seperti itu, image-nya sudah kuat ya, brand image-nya bagus, perusahaannya juga waduh bonafit banget, keren ya. Kita tahu juga harga tiketnya beda dengan yang lain, tapi kok masih pilot gitu ya. Nah inilah teman-teman ketika budaya itu, budayanya sudah bagus ya, dari kementerian sudah turun akhlak itu sudah bagus, ke bawahnya ini kalau menurut saya, itulah ketika budaya tidak menjadi komitmen ya. Budayanya hanya di apa ya istilahnya, dipahami sebagai sesuatu yang harus dihafal aja. Oke, ketika saya ditanya apa budaya BUMN, saya kan bisa menjawab, oh itu adalah akronim dari ABCDE. Tetapi ketika kita dilihat oleh orang lain perilaku kita belum mencerminkan itu. Kalau saya melihat Garuda ini kesalahannya sehingga menjadi pilot adalah ketika budaya itu tidak menjadi komitmen bersama ya. Mungkin ada komitmen individu, tetapi budaya kan top down Mas. Bagaimana atasan itu sebenarnya orang atas-atas itu memberi contoh dulu, baru ke bawah. Nah ini yang atas nggak memberi contoh yang bagus kan Mas dalam kasus Garuda. Mungkin teman-teman tahu ya kejadiannya Garuda seperti apa, sehingga kemudian korporasi besar yang kita banggakan itu utangnya luar biasa, ya kan? Karena apa? Karena dalam tanda kutip oknum. Jadi ini kembali kepada person. Beliau meminta pegawai di bawahnya untuk berakhlak BUMN, tetapi beliau dan teman-temannya sebagai contoh ya harusnya menjadi role model tidak mencerminkan itu. Tahu kan kasusnya seperti apa ya? Hanya sekedar sepeda gitu ya, hanya sekedar sebuah sepeda keren itu, kemudian maskapai besar kebanggaan kita bersama itu akhirnya pilot dan lain-lain, ceritanya jadi banyak berkembang kemana-mana. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa budaya yang baik itu tidak menjamin keberhasilan perusahaan? Iya, saya bilang iya. Karena apa? Banyak faktor yang harus kita ukur ya. Oh perusahaan ini sukses karena satu, budayanya kuat ya, semua pegawai sudah ini. Kedua, strateginya bagus, target marketnya jelas. Ketiga, komitmen, banyak Mas, banyak faktor. Nah ini dia missing link-nya itu adalah di komitmen, kalau menurut saya. Kita tahu bahwa sebenarnya budaya itu kan masalah komitmen ya. Nah kalau ente ngomong, aku nggak boleh nyolong, tapi ente sendiri nyolong bagaimana? Kan begitu. Iya nggak Mas Raffiandi? Kalau menurut saya sih ini masalah komitmen. Budayanya sudah kuat dari kementerian, tetapi turun ke bawahnya ini loh. Kalau kementerian kan nggak ngurusin apa ya Mas istilahnya, ya kayak kita lah punya bos gitu ya. Dia cuma perintahnya bikinin program ini. Tapi masa dia ngurusin detail ke bawah itu saya rasa mereka nggak punya apa ya tenaga sebegitu banyak untuk ngurusin hal yang remeh-temeh kecil-kecil lah. Kementerian cuman bilangnya bahwa kita harus berakhlak, tapi ke bawahnya bagaimana itu turunannya kan kita sendiri yang harus berkreasi. Nah, ketika kreasi ini kita ciptakan, ternyata kok nggak sejalan ya, atasannya kok begini gitu, keluar dari jalur. Inilah ketika budayanya tidak dipahami bersama ya. Jadi komitmennya kurang kalau menurut saya sih, kalau Garuda itu ya. Sebenarnya kasihan juga sih, ada PHK segitu banyak juga ya. Mudah-mudahan korporasi saya tidak seperti itu. Gitu Mas Raffiandi ya. Semoga sudah bisa menjawab ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sangat jelas. Makasih. Ada yang lain tuh menantang loh pertanyaan Mas Raffiandi loh. Tadi katanya budaya yang baik itu berarti perusahaannya bisa bertransform. Tapi kok Garuda begitu ya? Oh, ternyata kalau ada komitmen di situ yang hilang. Ada yang nanya lagi? Diskusi deh, nggak usah nanya, diskusi. Barangkali ada yang punya pengalaman di mana gitu?
Monggo, ada yang lain? Atau teman-teman pengen Mungkin saya cerita saya, soal apa? Oh iya, monggo. Mbak Alia ya. iya Bu, betul. Pertanyaan saya itu kan tadi kan di BUMN itu kan diimplementasikan sebuah budaya akhlak ya Bu ya. Nah, Mm-mm. kalau boleh tahu, ketika seorang karyawan itu baru bekerja dan baru masuk, itu cara implementasinya lewat apa ya Bu? Apakah ada manual guidebook atau mungkin dari kolega atau bagaimana Bu? Terima kasih. Iya, makasih Mbak. Menarik nih pertanyaannya. Kalau saya orang baru, terus saya masuk, saya harus bertanya juga nggak mungkin gitu ya. Terus kita gimana caranya supaya kita cepat beradaptasi, mungkin gitu ya, seperti itu. Terhadap pegawai baru, memang kami punya, ya bukan hanya pegawai baru sih Mbak, kita punya kayak manual book gitu ya, kami sebut sebagai buku saku akhlak. Jadi di buku saku itu lebih pada contoh-contoh hal-hal yang boleh kita lakukan, pedoman lah Mbak, kayak buku pedoman berperilaku gitu ya. Jadi buku pedoman berperilaku yang judulnya itu disebut sebagai buku saku akhlak. Itu apa namanya? Menjadi pegangan untuk para pegawai baru, juga mungkin untuk kami-kami yang kadang-kadang keluar dari jalur gitu ya. Oh iya ya, saya tidak boleh begini ya di kantor ini gitu. Itu ada Mbak, sehingga kemudian pegawai baru cepat bisa beradaptasi. Selain itu mungkin kita bisa memanfaatkan banyak media ya. Jadi di kami itu setiap pegawai kan juga diedukasi setiap harinya dengan email-email blast ya. Mungkin teman-teman yang baru nanti bisa menyesuaikan dari email blast yang diterima. Oh begini toh. Jadi kita cepat kenal, cepat dekat dengan Pelindo ini melalui beberapa blast email yang memang rasanya nyaris setiap hari ya kita terima itu, semacam edukasi gitu. Diingatkan lagi bahwa yang terjadi di kantor kita itu seperti ini, bahwa yang disebut sebagai pribadi yang amanah adalah orang yang begini begini begini. Oh sekarang lagi kadang-kadang ada orang gini. Sekarang lagi tren itu isu silo mentality. Jadi silo mentality itu adalah mental-mental yang selalu bilang, aku nih bosmu loh, kamu tuh bawahanku wis manuto gitu. Itu silo namanya, mental-mental silo. Nah, kita berusaha untuk menghapus mentalitas seperti itu, Mbak. Jadi tugas kami dari pengelola budaya itu sesuai arahannya Pak Dirut ya, Direktur Utama beberapa waktu yang lalu ada beberapa poin di era transformasi ini, perubahan dari yang tadinya Pelindo kita terpecah, kemudian kita berdiri di subholding sendiri adalah menghilangkan silo mentality. Kemudian Pak Dirut juga mengarahkan kepada kami untuk selalu clean desk policy. Jadi masuk dan meninggalkan meja kerja dalam kondisi bersih ya. Kemudian apalagi ya, saya lupa, ada 4 hal itu Pak Dirut bicara. Nah, poin-poin itulah yang kemudian kami tangkap sebagai pengelola budaya dan kami create ya, dalam blast-blastan email. Entah itu bagaimana caranya, itu kita ulang terus-menerus setiap minggu ya, tapi tidak dengan materi yang sama. Nah, itu setiap pegawai, baik dia pegawai baru ataupun lama, dia dapat itu. Artinya selain dari buku saku akhlak tadi, dia juga dapat awareness, dapat tambahan transfer knowledge-nya itu dari blast-blastan email. Kemudian kadang juga dari WA group di unit kerja nanti akan dapat ya pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi seperti itu sih Mbak. Atau mungkin kalau dia adalah orang yang tidak malu bertanya, dia pribadi yang adaptif, dia pasti akan nanya ke senior-seniornya kan, bagaimana gitu ya, terhadap apa yang harus disikapi ketika menjadi pegawai baru di Pelindo. Gitu Mbak Alia? Iya, Bu. Berarti kebanyakan ini tertulis ya Bu ya, implementasinya. Tertulis. Kebanyakan Oh, sementara ini kami masih memanfaatkan media yang tertulis ya, karena tertulis itu kan bisa di-save gitu, kemudian jadi kalau dia lupa gitu dia bisa buka lagi. Walaupun media digital juga kita pakai sih Mbak, misalnya apa ya, podcast juga kita ada sih, cuman podcast itu kan karena sifatnya diskusi ya, brainstorm, jadi ya begitu podcastnya selesai, ya udah kecuali kita nge-save gitu ya, bisa gitu loh. Podcast yang on YouTube ya, bukan podcast yang ini udah banyak yang disalahgunakan kayaknya podcastnya gara-gara Deddy Corbuzier. Jadi kecuali dia tidak nge-save materinya itu. Terus apa lagi ya? Kita pakai selain itu juga pakai audiogram.
Audiogram itu biasanya direksi-direksi itu atau bos-bosnya ngomong, kemudian kita, kita rekam, terus kami juga pakai Instagram, Mbak, untuk lebih personal ya, kita pakai, Instagram. Sehingga teman-teman itu kalau istilahnya kalau cuma nyari informasi tentang Pelindo kayaknya banyak deh, di website juga bisa, gitu ya. Jadi kalau Anda pegawai baru jangan takut untuk, "Aduh, saya nggak tahu apa-apa," gitu, enggak lah, karena pengetahuan itu bisa kita dapat setiap waktu, bisa kita akses setiap waktu gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Alia. Jawab sekali Bu, terima kasih banyak. Makasih. Ada yang lain teman-teman? Masih lama loh waktunya, 30 menit. Ini teman-teman di sini ada yang berencana untuk berkarir di budaya? Atau tidak tertarik sama sekali? Kira-kira kalau orang komunikasi itu, menarik nggak ya budaya itu gitu? Karena banyak orang yang bilang gini, "Loh, kita tuh dari lahir sudah ditakdirkan untuk harusnya begitu kok, berperilaku begitu. Ngapain kok perusahaan itu ngurusin hal-hal kayak gitu," gitu ya. Membuat saya menjadi semakin tidak minat. Ada yang mau berkarir di BUMN nggak? Atau pengen bikin perusahaan sendiri ya? Ya, Mbak Dinda gimana? Sudah nggak ada yang nanya ini sepertinya? Saya sudahi saja atau Oh iya, gimana? nggak apa-apa Bu, cuman mungkin sebelumnya ada titipan dari Bu Rati untuk dokumentasi. Oh boleh, monggo. Saya hidupkan kamera sebentar ya. Soalnya ini pakai ini nih hotspot gara-gara internet. Oke, yuk teman-teman Iya. open cam dulu sebentar. Tuh, pas ini muncul semua ya. Tadi 42 orang Mbak Dinda, sekarang 35 ya? Iya, iya Bu. Teman-teman kalau pengen menghubungi saya, monggo bisa lewat Bu Ratih atau Mbak Dinda ini sudah masuk tadi WA-nya ke saya. Kalau ingin ada yang ditanyakan di luar ini tentang Pelindo atau Anda ingin ini semester berapa ya? Semester 5 Ibu. Magangnya semester berapa? Semester 7 kalau Oh, SKS. 7. Ya. Semester 7 mungkin Anda nanti tertarik untuk magang di Kementerian BUMN atau Pelindo. Monggo nanti bisa dicari di website-nya, daftar di program magang Kementerian BUMN. Jadi magang bersertifikat kalau nggak salah istilahnya. Itu nanti di sana Anda bisa belajar banyak di Pelindo selama 6 bulan dan dapat gaji loh, promo, dapat gaji loh gitu loh. Terus dapat ada beberapa kenyamanan lain yang Anda dapatkan di Pelindo ya. Selamat berpetualang di Pelindo. Barangkali tertarik gitu, pengen belajar soal kapal misalnya, kapal sandar itu kayak apa gitu ya, pengen tahu. Jangan selalu mainnya di SNQ aja, SNQ itu kita yang ngelola. Jadi siapa sih pengelolanya SNQ ini Surabaya North Key, cuman tahunya selama ini foto-foto gitu ya. Tapi bagaimana Pelindo mengelola itu tentu menarik untuk dipelajari. Kalau ingin bikin skripsi, komunikasi monggo saya bantu bisa. Di tempat kami juga ada humasnya ya, jadi Anda bisa magang di bagian humas, di budaya bisa, nanti ya tergantung penempatannya di mana. Oke, sukses untuk kita semua dan selalu jaga protokol kesehatan. Hati-hati teman-teman, nggak usah nongki-nongki dulu. Nongkinya makan, minum tapi tetap pakai masker ya. Jadi sedotannya dibolongin. Monggo Mbak Dinda. Oke, baik. Mungkin saya 1, 2, 3.
Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin bisa ditutup saja kelasnya. Iya, makasih teman-teman. Sukses untuk kalian semua. Selamat sehat ya. Masa muda jangan dimanfaatin ya. Jangan santai-santai aja. Ayo bergerak. Masa nggak kepengen sih lihat temennya naik Lamborghini gitu ya. Pasti kepengen kan. Yuk kita jemput. Sukses itu dijemput. Jangan ditunggu. Kalau ditunggu nggak bakal jatuh ya. Ada yang bilang bahwa rezeki itu kan nggak bakal ketukar. Iya, tapi kalian harus jemput gitu ya. Nggak boleh diem aja. Oke? Sukses untuk semua. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Mbak.